Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana ada Habib Sepuh Habib Agus Abu Bakar Al-Habsyi yang mana sudah melakukan tes DNA. Alhamdulillah. Nggak tahu ini karena apa ya teman-teman, karena dilihat dari videonya teman-teman, Habib Agus ini sudah tes DNA. Penasaran dengan hasilnya? Mohon disimak sampai akhir biar nggak gagal paham ya teman-teman. Oke, kita ke videonya ya. Habib Agus Abu Bakar Al-Habsyi. Maksud dan tujuannya adalah ini dengan Habib Agus mengirimkan starter kit tes DNA Family Tree DNA ini. Tapi sebelum saya menyerahkan, saya ingin bincang-bincang dulu. Ini kok ada Habib namanya Agus nih, saya kaget ini. Ini ceritanya bagaimana nih? Mungkin Habib bisa bicara nih. Ini masalah dari ayah saya itu seorang yang boleh dikatakan sangat menyatu dengan republik inilah, sehingga kami itu bersaudara itu diberi nama dengan berbagai daerah. Ya, saya itu dikasih nama Sunda ya, adik saya nama Aceh, adik saya yang lain nama Jawa, adik saya yang lain nama Bali. Jadi bahkan kita dididik itu dari kecil untuk betul-betul menyatu. Saya sendiri waktu SMP itu hampir semua pahlawan nasional itu saya lukis dan dipajang di kelas saya, di semua kelas di sekolah. Hanya artinya mungkin di Indonesia ini kasus saya itu hanya saya sendiri yang melukis semua pahlawan dan memasang di setiap kelas. Ada berapa belas kelas itu di sekolah saya, SMP 2 Negeri Makassar. Oh, Makassar? Iya, iya, saya lukis semua pahlawan, pasang setiap ruang kelas. Berarti selain ini juga hobi melukis dan... Ya, ayah saya pelukis. Oh, pelukis? Ayah saya pelukis, penulis drama, penulis syair, puisi. Ya, beliau juga ketua Dewan Kesenian Makassar. Juga wartawan. Jadi beliau juga menempati wakil ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Selatan. Jadi kita berada dalam tradisi seniman dan wartawan Baik, berarti asal dari Makassar. Makassar tetapi dikasih nama Agus. Ya, sama adik saya ada yang namanya Usman Soekarno. Ada lagi Ali Agung. Jadi kita kita dari kecil terdidik dalam tradisi yang sangat egaliter ya. Kita tidak pernah membedakan seseorang dengan orang lain ya, hanya karena keturunan atau suku atau bangsa ataupun pekerjaan. Bagi kita ya, dari kecil kita sudah dididik, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu itu yang paling bertakwa, dan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi karena Nabi, ayah saya itu selalu bilang, kamu jadi orang baik ya, orang terbaik, jadilah orang yang manfaat bagi orang lain. Dan kita dididik hormati orang ya, artinya Al-Quran sendiri sudah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Allah, kami sungguh telah memuliakan bani Adam. Kalau Allah sendiri memuliakan anak manusia, apalagi kita ya. Itu kan tradisi standar buat kita dalam agama sebenarnya. Ya. Baik, ini Habib Agus. Ini kan ada program tes DNA gratis dari Pada TV. Sebelumnya mungkin saya ingin pengetahuan Habib Agus, bagaimana pandangannya terhadap tes DNA? Saya kira tes DNA ini satu jenis ilmu yang sudah diakui ya. Artinya dia adalah ilmu yang sekarang sedang berkembang dan sedang menjadi tren juga, terutama juga dalam masalah kesehatan ya, dan juga di dalam hal-hal yang berkenaan dengan misalnya masalah termasuk kriminal. Sekarang kan orang mengetes kejahatan itu melalui DNA. Tes kriminal. Jadi juga apabila ada keraguan mengenai keturunan,
Itu juga kita sudah tahu, termasuk tadi juga kesehatan, bahkan kita bisa mengetahui banyak hal mengenai kesehatan kita dari DNA, sehingga sangat membantu masalah DNA ini dalam menyangkut kesehatan. Nah, perkembangan di bidang keturunan ini juga sedang berkembang, tapi sepanjang bacaan saya juga bukan ahli. Penelusuran keturunan ini kan tergantung database juga, database daripada yang generasi sebelumnya. Nah, di situ yang saya baca dari bantuan ChatGPT maupun AI yang saya miliki di fasilitas komputer saya, itu belum bisa sampai di atas 6 generasi. Ya, jadi tes DNA. Tes DNA untuk Y-DNA itu belum ada. Jadi yang ada sekarang ini kan statistik aja, statistik database dari sejumlah orang, sehingga itu pun masih terbuka berbagai peluang, berbagai kemungkinan. Ya, jadi kita juga ya nggak ada salahnya kita tes, dan ya itu kan untuk menambah database statistik kita. Tapi ya harus hati-hati, jangan generalisasi ya, karena kita kan kadang-kadang terjebak dalam proses generalisasi yang database belum cukup, tapi kita sudah memutuskan seakan-akan semuanya sudah terperiksa atau tercakup. Dan ini yang juga harus kita antisipasi, karena perdebatan di bidang DNA juga saya ikuti, masih banyak sekali perbedaan pendapat di dalam masalah ini. Ya, tapi tidak ada salahnya. Ya, karena kita ini perlu mengetahui dalam batas tertentu, apalagi kan kita tahu nanti Imam Mahdi itu kan dari cucu Nabi. Baik. Jadi memang sedang ramai nih tentang polemik nasab. Salah satunya Y-DNA ya. Y-DNA mungkin Kali ini saya nggak tahu apa yang Y-DNA. Ini Y-DNA. Ini Y-DNA. Jadi bisa mungkin haplogrup lah, kita melihat haplogrupnya. Jadi saya serahkan ini sekaligus langsung nanti kita ini minta di shoot itu ya, lebih detail. Ini masih Habib Agus masih segel ini. Ada segel. Nah, sini ada ini. Oke. Kemarin kita juga sudah simulasi. Nah, ini tata caranya nih udah ada. Masuk. Nah, kemudian nanti kita isiin ini biodata lah ya, biodata lebih bagus. Nah, nanti masuk maaf. Nah, ini nanti buat sampel dimasukin. Nah, nanti dikirim balik lagi ya. Kirim balik nanti saya bawa nih sekalian. Jadi tidak tercecer. Ini benar-benar bahwa ini Habib Agus. Oke, ini ada dua bib. Nah, nanti kiri kanan. Jadi bib ini saya tarik begini, nanti ada ininya, masukin ke ujung sampai mentok di sini. Nah, nanti diputer-puter atau di ini biar dapat ininya. Kemudian keluarin, nanti masuk ke sini langsung. Dipotong. Nah, nanti saya potong. Nah, ada ininya tuh sampai sini. Nah, ada. Nah, monggo silakan. Nah, coba di shoot. Ini, udah masuk belum? Masuk kanan aja ya. Nanti ada yang kiri, ada yang ke kanan. Ya, masuk, mentok, ya, puter-puter. Udah? Alhamdulillah. Ya. Masuk. Nih, koclok dulu. Ya. Ini ada cairannya di sini. Ada cairannya. Tapi ditaruh situ, nggak dibuka lagi. Nggak dibuka lagi. Ini langsung nanti kita kirim ke Houston, Amerika. Oke. Nah, tadi kan yang sebelah kanan kan sudah kan? Ya. Nah, sekarang yang sebelah kiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, ya. Jadi aktivis ini sekarang ini jadi fenomena menarik sekarang. Alhamdulillah, ini pengambilan sampel dari Habib Agus Abu Bakar
Arsal. Arsal Al-Habsyi ya. Ya. Sudah cukup ya, sudah cukup nih. Alhamdulillah. Ya, pemirsa Dasuha TV, ini sudah selesai. Di sini sudah menulis biodata Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, juga di sini sudah masuk. Kita nantikan, dan secara sah Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi hari ini melakukan tes DNA. Apa hasilnya? Deg-degan saya nih. Kita tunggu. Baik, pemirsa pada saat ini Habib Agus ini masukin ke sini. Nah, jadi ada juga nih yang di luar kota, kami kirimkan ini Habib. Setelah dikirimkan, baru dikirim lagi ke kami. Jadi ini sebagai panduan lah, gitu ya, panduan apa cara tes DNA. Kemudian masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini nih. Nanti dimasukkan ke sini nih. Ya. Masuk semuanya. Udah masuk, nanti sini baru masukkan lagi ke sini, kirim lagi ke Ummah YouTuber. Terima kasih Habib Agus. Terima kasih, sama-sama. Nah, kita nantikan hasilnya seperti apa. Apapun hasilnya, nanti kita informasikan ya. Semua manusia. Kita informasikan ya, Habib ya. Silakan. Oke, ya. Baik. Pantau terus tes DNA gratis pada Suka TV. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, apa hukumnya hutang di bank konvensi, hutang uang dengan jaminan sertifikat? Gitu. Karena ada beberapa pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan. Saya bingung mau ikut pendapat yang mana. Yang bolehkan siapa? Apa? Yang bolehkan siapa? Banyak, Ustaz. Terima kasih. Yang bolehkan orang ngerti atau orang nggak ngerti? Yang bolehkan orang ngerti atau orang nggak ngerti? Ngerti ilmu. Kalau ngerti ilmu, kalau setahu saya dia tahu ngerti ilmu, dan dia punya pendapat kalau hutang di bank, hutang uang di bank itu boleh, bank konveksi. Dengarkan baik, baik ya. Utang itu boleh. Yang nggak boleh utang dengan syarat memberikan keuntungan. Itu namanya riba. Itu haram hukumnya. Utang yang menghasilkan keuntungan, baik itu keuntungan materi atau bukan materi. Kalau ukur materi, utang 100 juta, bayarnya 100 juta 100. Utang 1 juta, bayarnya 1 juta 100 atau 1 juta hatta 10 hatta 1000 riba. Atau tidak materi, utang 1 juta, semenjak belum membayar sepeda motornya dipakai, ambil manfaat. Atau setiap minggu mijeti dia, gak boleh itu. Kenapa? Setiap utang piutang itu dalam rangka penolong. Tapi kalau menghasilkan riba namanya, dan riba itu adalah dosa yang sangat besar. Paham nih ya? Tapi menurut ini, menurut Allah sama menurut Rasulullah ya, menurut kebenaran, tidak usah menurut orang yang nggak benar. Ya? Ya. Mau bank konvensional, mau bank apapun, kalau memang caranya riba, utang piutang mengambil keuntungan, maka hukumnya riba. Imam Abu Hanifah, ini Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu paling seneng kalau diutangi. Nah ini, ada nggak yang seperti Imam Abu Hanifah ini? Lebih seneng lagi yang utang tidak bisa bayar, dihalalkan. Tak ulangi ini. Oh, no, enggak.
di Mojokerto iki. Ono Mojosari. Paling seneng Imam Abu Hanifah itu kalau ketemu orang yang utang sama dia. Lebih seneng lagi yang utang tidak bisa bayar sehingga dihalalkan. Dapat 2 pahala, pahala ngutangi sama pahala sedekah. Satu saat Imam Abu Hanifah banyak yang utang sama beliau. Satu saat jalan hujan deras. Lihat satu rumah ada teras yang cukup luas. Imam Abu Hanifah mau bernaung di situ. Tanya, rumah siapa? Rumahnya si Fulan. Oh, si Fulan itu, iya. Tidak jadi bernaung di situ. Dia kehujanan bahasa kuyup. Ditanya kenapa nggak bernaung di sini? Jangan. Kenapa? Akhirnya buka. Yang punya rumah ini adalah punya hutang sama saya. Saya khawatir saya bernaung di terasnya itu adalah bagian saya mencari keuntungan daripada hutang saya. Akhirnya saya masuk dalam muamalah riba. Masya Allah. Karena itu jangan dilakukan itu semuanya. Bahaya itu. Ya, bahaya. Cukup ya. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Hanya umur fi taatillah fi mardhatih. Oke, Bapak-bapak, Ibu semuanya, itu dia tadi penjelasan dari Habib Agus Abu Bakar Al-Habsyi yang mana sudah melakukan tes DNA ya teman-teman. Masya Allah banget ya, nggak tahu karena apa ya melakukan tes DNA, dan karena di channelnya Pada Suka TV itu melakukan program tes DNA gratis untuk siapapun ya, baik itu buat keperluan apapun gratis. Nah itu ya teman-teman, bisa dicek ya channelnya. Terus kemudian tadi ada Habib Taufik Assegaf, semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Ceramah tentang hukum meminjam uang kepada bank ya teman-teman, dengan apa namanya, apa kata tadi, ada jamaah bertanya seperti itu, hukum meminjamkan uang di bank gimana hukumnya, apakah riba atau apa. Terus Habib Taufik menjawab haram riba, karena kalau misalnya apa meminjamkan uang terus berlipat atau ada lebihnya, itu haram ya teman-teman. Itu kata Habib Taufik. Itu dia video kali ini, semoga ada manfaatnya, amin ya Allah amin. Terima kasih, semoga bapak-bapak ibu sehat semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.